yang harus kita apa ya ibaratnya kita ikuti atau kita pedomani. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Smart Viewers, hari ini kita akan ngebahas tentang keberagaman gender dan orientasi seksual. Wow. Tentu saja, untuk membahas topik itu kita udah mendatangkan seorang yang udah bergelut di dunia tersebut. Ada Yuri Etika Ayu Muktia atau yang akrab disapa Yuri. Halo Yuri. Halo Kak Anissa. Halo, nih sebelumnya makasih nih Yuri udah mau ngobrol di Good Talk Binus TV ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya salam kenal. Aku Yuri, aku dari Jakarta Feminis. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar organisasi Jakarta Feminis. Kita inisiator dari Women's March Indonesia dan juga Feminis Festival yang rutin setiap tahun di Indonesia. Oke, nah ini Yuri ini juga sebagai training coordinator ya Yuri ya? Iya. Nah oke, nah Yur, ini sebelum kita ngebahas tentang lebih lanjut gitu ya, tentang konsep gender, mungkin kita akan mulai dulu dari konsep SOGI SC. Itu konsep yang kayak gimana tuh Yur, SOGI SC? Iya Kak Anissa, jadi kalau kita mau membahas apa itu definisi SOGSC, sebetulnya kita bisa membagikan ke 3 klaster. Yang itu sexual orientation atau orientasi seksual, lalu yang kedua itu ada gender identity and expression atau identitas gender dan ekspresi gender, dan yang ketiga adalah sex karakteristik. Jadi SOGSC ini sebetulnya adalah sebuah singkatan untuk kita belajar tentang keberagaman seksualitas manusia. Di Anissa. Oke, tadi kan Yuri nyebutin ada salah satunya gender identity ya, atau identitas gender ya dalam bahasa Indonesia. Gender identity itu konsep yang seperti apa sih Yuri? Iya, jadi kalau kita mau ngebahas tentang gender identity atau identitas gender, itu kita harus bisa membedakan dulu antara jenis kelamin dan gender itu sendiri, gitu. Nah, jenis kelamin ini adalah cara orang menamai tubuh berdasarkan bagian tubuh. Jadi lebih kepada sifat biologis, seperti misalnya manusia yang terlahir dengan vagina, maka dia didefinisikan sebagai perempuan. Oke. Itu misalnya dia seorang manusia yang terlahir dengan penis, maka dia didefinisikan sebagai laki-laki. Tapi di luar dua jenis kelamin itu sebetulnya ada seseorang yang terlahir dengan vagina juga dengan penis. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai intersex gitu, Anita. Gitu. Dan kalau gender sendiri, gender itu adalah bagaimana orang atau masyarakat kita mengharapkan tubuh-tubuh tadi itu bertindak. Jadi bagaimana persepsi masyarakat orang, misalnya terlahir sebagai laki-laki maka dia harus maskulin, misalnya dia terlahir sebagai perempuan maka dia harus feminin. Nah, itu disebut dengan gender. Seperti itu. Sedangkan kalau gender itu lebih ke bagaimana seseorang melihat diri dia sendiri gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang dia terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tapi berjalannya waktu dia melihat diri dia itu sebagai perempuan. Nah, kondisi yang seperti ini maka disebut sebagai transgender. Begitu juga misalnya dia terlahir sebagai perempuan, lalu dia seiring berjalannya waktu mengidentifikasi diri dia sebagai laki-laki, maka dia disebut sebagai transgender gitu. Tapi juga ada kondisi lain di mana ketika seseorang sudah mengidentifikasi diri dia dengan gender yang tidak seperti saat dia dilahirkan gitu, atau jenis kelamin saat dia dilahirkan, maka dia melakukan beberapa orang itu melakukan transisi atau misalnya terapi hormon atau bisa operasi kelamin gitu. Tapi kita harus tahu bahwa tidak semua transgender itu melakukan yang namanya proses transisi tersebut. Gitu Kak Anissa, semoga bisa dipahami ya apa itu definisi gender identity atau identitas gender. Oke, karena kita akan mulai pembahasan ini dari paham dulu nih tentang konsep gender identity-nya ya, Yuri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, berarti gender identity itu berbeda dengan gender expression? Berbeda. Jadi kalau gender identity itu seperti tadi yang udah aku jelaskan gitu. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sendiri.
kita sebagai laki-laki, entah kita sebagai perempuan atau gender lainnya. Mm-mm. Nah, ada gender lainnya ini adalah maksudnya orang-orang yang dia bisa menganggap diri dia sebagai laki-laki juga sebagai perempuan, atau di tengah-tengahnya itu disebut sebagai non-binary atau gender queer gitu. Oke. Jadi, Nah, ini kan sedangkan itu lebih kepada bagaimana seseorang mengekspresikan gender identity tadi itu gitu. Oke. Ini kan tadi ada non-binary gender ya, atau gender queer gitu. Ini kan juga cukup ramai lah ya diperbincangkan di sosial media nih, terutama. Mungkin Yuri bisa menjelaskan apa sih itu non-binary gender? Iya, jadi non-binary itu misalnya kamu punya tubuh laki-laki atau kamu Mm-mm. punya perempuan atau kamu punya tubuh intersex gitu. Nah, tetapi kamu misalnya tubuh kamu laki-laki tapi kamu melihat diri kamu sebagai perempuan gitu, atau kamu bisa melihat diri kamu juga sebagai laki-laki, atau juga kamu bisa melihat diri kamu sebagai gender lain, maka ini disebut non-binary gitu. Nah, apa namanya nih, identitas gender itu cocok dengan jenis kelamin yang ditetapkan kepada kita sejak lahir. Misalnya aku mendefinisikan aku sebagai perempuan gitu, aku juga terlahir dengan jenis kelamin perempuan, maka kalau kondisi yang seperti itu disebut sebagai cisgender gitu. Itu perbedaannya. Kalau gender non binary itu dia tidak mendefinisikan diri dia sebagai laki-laki atau perempuan, tapi dia bisa mendefinisikan diri dia dengan semua gender gitu. Itu disebut non binary. Perbedaannya itu. Oke, tapi kan ini Yuri kebiasaannya ya di Indonesia nih khususnya kan kita selama ini kan menganggap jenis kelamin seseorang itu ditentukan oleh karakteristik kelamin pada saat kita dilahirkan kan. Nah, hal itu apakah menunjukkan bahwa karakteristik seksual seseorang itu lebih akurat untuk menjadi acuan jenis kelamin seseorang itu dibandingkan dengan karakteristik jenis kelaminnya yang seperti tadi Yuri sebutkan? Jadi sebetulnya yang bisa apa ya mendefinisikan seseorang ini dia sebagai transgender, dia sebagai Mm. cis atau dia sebagai gender non binary itu adalah diri orang itu sendiri gitu. Jadi misalnya ada orang yang kita melihatnya dia perempuan gitu, ya kan? Kita melihat dia perempuan, tapi ternyata orang itu tidak mendefinisikan diri dia sebagai perempuan. Ternyata dia mendefinisikan dia adalah non binary gitu. Maka apa ya, ya kita harus apa ya, ibaratnya tidak menghakimi gitu, karena karakteristik yang kita lihat gitu, yang dia secara biologi sebagai perempuan tapi ternyata dia tidak mendefinisikan sebagai perempuan, itu nggak bisa dipaksakan gitu. Karena kalau udah seperti itu, misalnya apa namanya nih, kita tidak menganggap orang ini sebagai yang dia mau gitu, itu jatuhnya diskriminasi dan itu Hmm. bisa menjadikan terjadinya kekerasan gitu. Jadi Oke. karakteristik itu bisa kita lihat, tapi definisi dia sebagai gender apa itu orang atau individu itu sendiri yang mendefinisikan gitu, Kak Anissa. Oke, berarti balik lagi bagaimana seorang individu itu mendefinisikan diri mereka sendiri, gitu ya Yuri ya? Betul. Oke, nah ini kan pembicaraan tentang keberagaman gender, orientasi seksual, ini kan terkadang ya cukup menuai kontroversi lah ya Yuri ya. Karena ada yang pihak yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Nah, mau tahu dong gimana nih pendapat Yuri nih terhadap kondisi yang seperti itu? Iya, jadi kalau aku gitu, aku punya apa ya, punya 4 hal aspek yang harus kita apa ya, ibaratnya kita ikuti atau kita pedomani dalam melihat keberagaman seksualitas ini gitu. Keempat ini adalah, yang pertama belajar, yang kedua adalah hargai, yang ketiga beritahu, dan yang keempat beri ruang. Jadi sebetulnya aku pun tidak berangkat dari seseorang yang langsung dari komunitas teman-teman LGBTQ, Mm-mm. tapi ini aku berbicara sebagai seorang sekutu gitu. Jadi kenapa kita tadi aku bilang yang pertama harus belajar, karena kita harus mendengarkan langsung dari teman-teman yang mereka sebagai transgender, mereka sebagai non binary gitu. Jadi kalau kita belajar dari mereka, kita mendengarkan, kita bisa tahu apa yang sebetulnya mereka hadapi selama ini gitu. Lalu yang kedua itu hargai. Jadi maksudnya adalah jangan menghakimi seseorang apapun identitas atau label yang mereka gunakan
Jadi karena kita kan hidup di negara Indonesia, negara yang menjunjung tinggi keberagaman gitu ya katanya. Jadi dalam hal keberagaman seksualitas ini kita juga harus menghargai pilihan setiap individu ketika mereka coming out atau mereka datang sebagai kelompok LGBT gitu. Lalu yang ketiga adalah kita beritahu, misalnya kita udah kita udah belajar, terus kita udah mulai menerima gitu, kita memberitahu mengenai isu ini ke orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi jangan kita memberitahukan mereka untuk jangan mengatakan sesuatu yang merendahkan. Terus kita juga berani menegur seseorang yang apa namanya nih melegalkan kekerasan untuk teman-teman yang datang di luar heteronormativitas gitu. Jadi kita bersikap, jadi kita melakukan langkah untuk orang-orang lebih menghargai keberagaman ini. Terus yang keempat itu kan beri ruang ini maksudnya adalah dalam setiap kesempatan pembahasan apapun di dalam sebuah komunitas, di sebuah lembaga, kita berikan kesempatan teman-teman transgender atau non-binary itu untuk ikut terlibat, karena bagaimanapun suara mereka itu apa ya, punya ciri khas tersendiri gitu. Mereka punya apa namanya nih punya apa ya, penindasannya sendiri gitu. Jadi kita harus memberikan ruang itu, biarkan mereka yang berbicara gitu. Jangan merebut ruangnya, tapi kita memberikan ruang itu gitu. Karena itu memang hak mereka untuk ada di situ, untuk ikut bersuara dengan kita, untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan apapun di dalam konsep kehidupan gitu kan. Jadi itu sih. Jadi keempat ini semoga yang menonton diskusi kita hari ini bisa mulai apa ya, membongkar bias kita sendiri bahwa keberagaman itu ada dan kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai. Begitu Kak Anissa. Wow, jadi tadi ada 4 poin ya yang harus kita ingat bersama nih Smart Viewers. Yang pertama itu belajar, betul ya Yuri ya. Yang kedua itu tadi hargai. Yang ketiga ada beritahu, dan yang terakhir adalah beri ruang kepada teman-teman kita yang mungkin selama ini kita menganggapnya berbeda dari apa yang kita rasakan. Karena ingat, Indonesia kan katanya nih keberagaman ya, beragam. Jadi itu harus saling menghormati, saling menghargai, dan jauh-jauhlah dari diskriminasi. Gitu Smart Viewers. Oke, jadi itu tadi obrolan kita seputar gender dan keberagaman orientasi seksual. Semoga bisa memperluas knowledge kita bersama ya. Nah ini juga makasih nih untuk Yuri udah mau mampir dan ngobrol di Binus TV tentunya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Sebetulnya kalau kita ngomongin soal itu, jadi di Jakarta Feminis itu kita punya pelatihan Feminis Hub namanya. Salah satu materinya itu adalah SOGSC. Nah, materi itu tuh biasanya disampaikan kurang lebih 3 jam gitu. Jadi kayak kita dengan waktu yang singkat ini, semoga apa yang pesan yang aku sampaikan bisa apa ya, tersampaikan gitu ke teman-teman yang menonton gitu ya. Karena itu sebenarnya sangat luas banget pembahasan soal SOGSC gitu. Dan semoga video kali ini walaupun singkat bisa setidaknya membuka jalan dulu ya untuk memahami keberagaman gender gitu. Oke, dan untuk Smart Viewers, tonton juga nih konten Binus TV lainnya di YouTube channel Binus TV. Subscribe boleh, like, atau komen mungkin. Siapa tahu ada yang tertarik lagi dengan isu soal gender, boleh banget. See you Smart Viewers, dan bye-bye.